Selamat berjumpa kembali, masih dalam pembelajaran agama Hindu dan masih juga dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, Ibu buka dengan mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya fokus dalam menjalani aktivitas masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 subbab. Yang pertama adalah pengertian bakti sejati, yaitu suatu bentuk pemujaan yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh kepada yang dipujanya, berlandaskan atas rasa cinta dan kasih. Kemudian pertemuan berikutnya kita juga sudah membahas bagian dari bakti sejati, yang dimana dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu secara vertikal dan juga horizontal. Dimana vertikal itu adalah bakti sejati yang kita tujukan kepada Tuhan serta manifestasinya. Dalam hal ini adalah yang berada di garis vertikal, baik ke atas itu dewa-dewa dan juga ke bawah dengan para buta. Itu ada bagian bakti sejati yang kita sebut dengan Nawa Wida Bakti. Sedangkan secara horizontal yang dapat kita lakukan kepada sesama manusia dan makhluk hidup yang dapat kita lihat secara nyata, itu ada pelaksanaan yang disebut dengan Sewaka Dharma Kirtanam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas subbab berikutnya, yakni tentang sloka ajaran bakti sejati dalam kitab Ramayana. Seperti biasa, silakan kalian berada pada tempat yang nyaman dan tenang untuk mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan sehingga bisa dipahami dengan baik. Baik, sebelum kita bahas mengenai sloka-sloka dalam Ramayana yang memuat tentang ajaran bakti sejati, Ibu bahas dulu tentang pertanyaan di tugas sebelumnya, yaitu apakah ada tingkatan kualitas pelaksanaan bakti sejati. Nah, setelah Ibu memeriksa dan memberikan nilai kepada beberapa siswa yang sudah mengumpul pada saat itu, boleh dikatakan bahwa 75% siswa setuju dengan jawaban Ibu, yaitu tidak ada tingkatan kualitas pelaksanaan bakti sejati. Mengapa? Nah, ada yang memberikan beberapa alasan di sini dan juga Ibu tambahkan. Kita berangkat dari kata sejati. Jadi bakti sejati tidak hanya bakti tapi bakti sejati. Jadi 2 kata, yaitu kata bakti dan juga kata sejati. Dimana kata sejati ini berarti sebenarnya tulus, kemudian murni, dan tidak ada campuran. Itu pengertian dari kata sejati. Nah, dari kata tersebut berarti ada kata ketulusan. Dan sudah Ibu cari referensinya yang mengatakan bahwa memang belum ditemukan atau tidak ada indikator pengukuran tingkat ketulusan seseorang. Ya, Ibu sudah baca beberapa literatur yang mengatakan memang tidak ada indikator yang bisa mengukur tingkat ketulusan seseorang. Kemudian tidak juga diketemukan referensi-referensi yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai tingkatan kualitas pelaksanaan bakti sejati seseorang. Jadi ingat, tingkatan bakti sejati, bukan hanya tingkatan bakti saja, tapi ini bakti sejati. Kemudian yang terakhir adalah dalam pelaksanaan bakti sejati atau perwujudan bakti sejati yang dilakukan oleh seseorang, ada yang kita bisa lihat secara langsung, ada juga yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi kapan seseorang itu melaksanakan bakti sejati, itu pun kita belum tahu ketika dia memilih pelaksanaan bakti sejati yang hanya bisa diketahui oleh dirinya dan yang dibaktinya. Misalnya seperti mengingat Tuhan. Ya, kalau dia menyuarakan atau menyebutkan mantra,
dia melaksanakan bakti kirtan? Jika hanya dalam ingatan, apakah kita tahu? Apakah saat ini kalian tahu apakah ibu sedang memikirkan Tuhan atau tidak? Kan kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa mengukur tingkatannya kalau kita saja belum tahu kapan dia melaksanakan baktinya dan saat seperti apa? Apakah dia yang bekerja dengan sungguh-sungguh tidak melakukan bakti sejati, atau dia yang hanya diam saja melakukan bakti sejati? Kita tidak tahu. Jadi itu alasan kenapa tidak ada tingkat kualitas dari pelaksanaan bakti sejati. Kemudian ada juga yang tidak setuju dengan jawaban ibu. Jadi dia mengatakan bahwa beberapa siswa ini mengatakan bahwa ada kok tingkatan pelaksanaan bakti sejati. Berangkat dari mana? Berangkat dari kata bakti, bahwa pelaksanaan bakti itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan para bakti dan apara bakti, di mana para bakti merupakan cara berbakti kepada yang widi yang utama, berarti seorang yang memiliki tingkat intelijensi dan kesadaran rohani yang tinggi, sehingga lebih banyak mempelajari tata agama, kemudian melaksanakan jenayatnya atau tapayatnya, dan juga berdana punya. Kemudian orang yang memiliki tingkat intelijensi dan kesadaran rohani yang kurang atau yang sedang-sedang saja, akhirnya memilih pelaksanaan bakti dengan acara apara bakti, di mana banyak terlibat dalam ritual serta menggunakan berbagai simbol atau niasa. Jadi ini juga kita tidak bisa menentukan bahwa bakti sejati itu ada kualitasannya, karena kalau kita bergerak dari para bakti apara bakti, berarti bakti arcana merupakan bakti yang kualitasnya rendah, tapi kan belum tentu ya. Jadi itu penjelasan mengenai pertanyaan kemarin. Jadi bagi siswa yang belum menjawab sampai hari ini, silahkan laksanakan kewajibannya untuk menjawab. Meskipun jawaban itu salah ataupun benar, tetap akan ibu berikan nilai sesuai dengan kualitas jawaban kalian, dimana indikatornya dari pemilihan kata-kata, kemudian penyertaan sumber, itu juga merupakan indikator dari penilaian pendapat kalian terhadap pertanyaan ibu yang kemarin atau pertemuan sebelumnya. Oke. Sebelum kita bahas tentang sloka-sloka dalam kitab Ramayana yang mengandung ajaran bakti sejati, kita bahas dulu kitab Ramayana. Meskipun kita sudah pernah membahasnya di kelas 10, ya ini pada bab nilai-nilainya dalam Ramayana dan juga dalam bab Upaweda. Namun kali ini Ibu bahas lagi supaya mengingatkan kalian dan membangkitkan ingatan kalian tentang kitab Ramayana, di mana kitab Ramayana merupakan golongan Weda Smrti, yaitu pada Upaweda, khususnya pada Itihasa. Apa itu Weda Smrti, Upaweda, dan Itihasa? Silahkan kalian buka kembali buku-buku atau literatur-literatur lain yang sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan Weda Smrti, apa itu Upaweda, dan apa yang disebut dengan Itihasa. Berikutnya adalah tentang isi dari kitab Ramayana yang juga dikenal dengan kitab Adhikawya, terdiri dari 7 kanda dan 24.000 stansa. Ingat ya, ini kitab Ramayana yang dikenal juga dengan kitab Adhikawya. Penulisnya adalah seorang Adhikawi yang bernama Bhagawan Walmiki. Kemudian ada 7 kanda yang disebut dengan Sapta Kanda, terdiri dari Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Uttara Kanda. Apa saja isi dari masing-masing kanda? Silahkan kalian baca kembali di buku pegangan kelas 11 ada, dan di buku pegangan kelas 10 juga sudah ada.
Jika lupa, kalian boleh cari lagi di blog yang sudah ibu posting di blog yang sebelumnya ya. Itu lengkap tentang cerita-cerita dalam setiap kandanya. Kemudian berikutnya adalah kitab Ramayana ini juga memiliki beberapa gubahan. Yang digubah pertama oleh Maheswara Tirta menjadi kitabnya disebut dengan Ramayana Tatwapadika. Kemudian oleh Sri Rama menghasilkan kitab Amertakataka. Kemudian yang terakhir oleh seorang pengawi dari Nusantara yaitu Empu Yogiswara yang mengubah kitab Ramayana menjadi Kekawin Ramayana. Hal-hal lain juga tentang kitab Ramayana diperkirakan cerita tersebut terjadi pada zaman Treta Yoga, merupakan epos Aryanisasi. Kemudian bentuk kekawinnya ditulis oleh Empu Yogiswara yang terdiri dari 26 sargah dengan 2788 sloka. Kita lanjut bahas sloka dalam kitab Ramayana atau Kekawin Ramayana yang mengandung ajaran-ajaran bakti sejati. Pertama, ibu baca saja langsung terjemahannya. Tatkala sang Rawana berwujud makhluk maut, ia mengamuk dengan galaknya. Pada waktu itu, sang Rama maju beserta Laksmana mendampinginya, disertai sang Wibisana yang bijaksana. Mereka bersama menarik busur dan sama sekali tidak gentar karena kesempurnaan ilmu, kemampuan, dan keperwiraannya. Sloka ini dikutip dari Kekawin Ramayana Sargah 3 sloka 24 ayat 1. Di mana dalam sloka itu dapat kita tarik ajaran bakti sejati yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama adalah dasyam di sini. Dasyam sendiri adalah artinya pengabdian yang dilakukan oleh seseorang kepada Tuhan beserta juga manifestasinya baik dalam bentuk makhluk hidup maupun makhluk yang lain. Di mana dasyam di sini diterjemahkan pelaksanaannya sebagai gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya yang ingin merusak kerajaannya. Kemudian pantang menyerah bukan wujud atau penerjemahan dari bakti dasyam, dari bakti sejati dasyam. Kemudian yang ketiga adalah tampil di medan pertempuran dengan sikap kesatria sejati sebagai abdi kerajaan. Ya. Tadi artinya pengabdian seseorang kepada yang dipujanya, termasuk juga di sini pengabdian seseorang kepada kerajaannya. Kemudian berikutnya adalah Smaranam, tidak pernah mundur dalam menegakkan dharma negara yang merupakan kewajiban dari seorang raja ataupun abdi negara ya, melaksanakan dharma negara. Di sini dharma negara itu merupakan ajaran-ajaran tentang bagaimana menjadi seorang negarawan yang baik atau kewajiban-kewajiban seorang dalam menjalankan negaranya. Itu juga merupakan suatu pengetahuan yang suci. Jadi ketika mereka tidak gentar dalam menegakkan dharma negara, berarti bakti sejati Smaranam yang sedang dilakukan pada saat itu. Karena mengingat nama Tuhan, mengingat tentang ajaran-ajaran suci Tuhan juga merupakan penerjemahan dari bakti Smaranam. Kemudian yang berikutnya adalah Hatmani Wedanam atau Siwanam. Di sini ada rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keutuhan wilayah negara. Jadi sudah jelas ya, tidak hanya mengorbankan raganya saja tapi juga dengan ikhlas, dengan tulus. Sri Rama, Laksmana dan juga Wibisana mengorbankan jiwanya demi menjaga keutuhan wilayah negaranya. Kemudian Wandanam memiliki kesempurnaan ilmu dan kemampuan, di mana bakti Wandanam ini diterjemahkan sebagai membaca pengetahuan Weda,
kemudian juga meyakini ilmu pengetahuan tersebut juga penerjemahan dari Bhakti Wandanam. Jadi memiliki kemampuan dan juga kesempurnaan ilmu juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Wandanam. Kemudian sloka yang berikutnya ini masih dari Kekawian Ramayana, Sarga 1 sloka 59, mana menyebutkan bahwa Sang Laksmana beliau mulia, beliau bersama-sama dalam duka dan suka dengan Sri Rama, lekat hatinya selalu, maka beliau ikut pergi ke pertapaan. Nah, dari membaca sloka ini saja atau terjemahannya, kita sudah dapat nilai kesetiaan ya dari seorang Laksmana kepada Sri Rama. Jadi Laksmana menganggap Rama itu sebagai orang yang suci atau orang yang dia sucikan. Dia memang menghormati secara tulus dan benar-benar menjaga keamanan dan juga kebahagiaan dari Sang Rama tersebut. Jadi seorang Laksmana tidak gentar juga mengorbankan dirinya demi mendampingi Sri Rama. Dimana dalam hal tersebut bakti sejati yang dilakukan oleh Sang Laksmana dalam sloka ini adalah pada Sewanam, yaitu menghormati dan melayani Sang Rama dalam pertapaan. Seperti yang ibu katakan tadi bahwa Sang Laksmana mengibaratkan Sri Ramanya seperti orang suci. Dengan menghormati dan melayani orang suci, maka merupakan suatu penerjemahan dari pelaksanaan pada Sewanam. Yang berikutnya adalah Sakyam, di mana Sang Laksmana selalu menemani Sri Rama dalam keadaan suka dan duka. Jadi Sakyam adalah bersahabat ya, bakti dengan melalui persahabatan, menganggap semuanya sebagai sahabat, baik Tuhan maupun segala makhluk ciptaannya beserta juga manifestasi Tuhan tersebut. Jadi dari perilaku Sang Laksmana yang selalu menemani Sri Rama dalam keadaan suka maupun duka merupakan suatu perilaku yang bersahabat, atau itu boleh dikatakan sebagai penerjemahan dari pelaksanaan Bhakti Sakyam. Kemudian berikutnya adalah Srawana, cinta tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan setia. Seperti kita ketahui bahwa kata kunci dari pelaksanaan Bhakti Srawana adalah mengingat, mendengar ya. Srawana berarti mendengar, jadi hal-hal yang dia dengarkan dari rakyatnya, dari kerajaannya, sehingga membuat Sang Laksmana menjadi tumbuh rasa cinta tanah airnya. Kemudian dia berperilaku yang disiplin, hormat, tertib, dan setia. Itu juga merupakan penerjemahan dari Srawana. Kemudian ada juga ajaran Bhakti Sejati Dasyam yang ditunjukkan oleh ketulusan pengabdian pada Sang Rama yang dilaksanakan oleh Sang Laksmana ya, seperti lekat hatinya selalu, sehingga Sang Laksmana mengikuti Sang Rama ke pertapaan. Itu juga merupakan penerjemahan dari Bhakti Dasyam, yang di sini adalah ketulusan pengabdian seseorang ya. Oke, yang berikutnya adalah sloka yang dikutip dari Kekawian Ramayana, Sarga 25 sloka 18. Sloka ini juga sempat ditanyakan pada pertemuan awal ya, pertemuan pertama oleh salah satu teman kalian yang bertanya, apa sih maksud slokanya ini, Bu? Kok tiba-tiba ada burung, kemudian sloka sebelumnya tidak ada membahas burung. Ternyata setelah ibu pahami lebih dalam lagi dan juga bertanya kepada beberapa orang, memang maksud dari sloka ini adalah bercerita tentang sifat dari burung, dan ternyata perilaku atau sifat dari burung ini juga mengandung ajaran-ajaran bakti sejati di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kirtanam, itu bakti sejati dengan melantunkan, menyanyikan tentang keagungan Tuhan, tentang ayat-ayat suci Tuhan. Dalam hal ini juga berbicara atau bercerita kepada orang lain, kepada makhluk lain tentang kebesaran atau keagungan Tuhan atau pengetahuan suci. Itu juga tergolong ke dalam pelaksanaan Bhakti Kirtanam.
Jadi kenapa Bhakti Kirtana merupakan ada dalam sloka ini, yaitu pada bagian burung kakak tua bercerita tentang ilmu pengetahuan yang dianutnya ya. Kemudian ajaran bakti berikutnya yang terdapat dalam sloka ini adalah Wandanam, di mana pengertian dari Wandanam adalah membaca Weda atau membaca pengetahuan suci Tuhan juga, serta meyakini tentang ilmu pengetahuan atau ilmu suci tentang Tuhan tersebut. Dalam hal ini juga ada disebutkan di sloka ini, yaitu meyakini ilmu pengetahuan yang dianutnya. Jadi sloka ini mengandung ajaran bakti sejati Wandanam, karena Wandanam diterjemahkan tidak hanya tentang bakti melalui membaca Weda, membaca ayat-ayat suci, tapi juga meyakini isi dari ayat suci atau ilmu pengetahuan suci tersebut. Kemudian ajaran bakti sejati lainnya yang terkandung dalam sloka ini adalah yang bagian Srawanam, di mendengarkan cerita tentang pengetahuan yang dimiliki yang lain, mana burung kakak tua bercerita kepada burung yang lain, namun burung jala mencela apa yang diceritakan karena sama-sama meyakini ilmu pengetahuan yang dimiliki masing-masing. Dan jika ada terdapat perbedaan, mereka tidak suka sehingga bertengkar untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, bukan itu yang merupakan penerjemahan dari Bakti Srawanam, tapi bagian menceritakan atau mendengarkan cerita tentang pengetahuan yang dimiliki oleh salah satu burung yang didengarkan oleh burung yang lainnya. Itu ajaran Srawanam dalam sloka ini. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, ternyata pengertian dari masing-masing pelaksanaan bakti sejati itu berbeda ya jika kita terjemahkan secara kehidupan nyata, dimana Srawanam tadi tidak hanya tentang mendengarkan hal-hal yang berisi tentang ketuhanan, ayat-ayat suci Weda, ternyata Srawanam mendengarkan cerita orang lain tentang ilmu pengetahuannya juga merupakan Srawanam. Kemudian Wandanam dan lain sebagainya ternyata memiliki terjemahan pelaksanaan yang sangat luas. Nah, apa saja itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan kalian komen di kolom komentar di Google Classroom, atau boleh ditanyakan melalui WA, Line, ataupun DM Instagram. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Semoga kalian bisa memahami sehingga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian manfaatkan dengan baik dan juga laksanakan di kehidupan sekarang. Akhir kata, Ibu tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.